Sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun setiap hari kami melewati bahaya dan ancaman, kami tidak takut sebab Tuhan bersama dengan kami. Tangan-Mu yang terus menopang kami. Engkau memimpin langkah-langkah kami ke air yang tenang, ke rumput yang hijau, kepada kesuksesan dan berkat yang melimpah. Itu kepercayaan kami, dan pada pagi hari ini kami berdiri di tempat ini. Kami akui dan kami nyatakan bahwa Engkau yang terbesar dalam kehidupan kami. Berbicara kepada kami, ubah hati kami, tegur kami, hibur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Bersama dengan saya kita katakan, amin. Silakan duduk, Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. 84.600. 84.600. Itulah setiap detik yang kita miliki setiap harinya. 84.600. Bahkan ketika saya berbicara dan Bapak Ibu duduk di tempat duduk Bapak Ibu masing-masing, itu terus berjalan. Dan setiap harinya 84.600 tersebut tidak akan kembali. Dia terus bergulir, dia terus berjalan tanpa kenal ampun, tanpa kenal kasih sayang. Dia terus berjalan. Itulah waktu. Hari ini saya mau berbicara kepada kita sekalian tentang menghargai waktu. Menghargai 84.600 detik yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu sekalian, kalau diteliti, kalau hidup manusia itu 70 tahun, maka paling banyak yang kita gunakan adalah tidur. Tentu karena sepertiga hari kita habiskan untuk tidur. Setelah itu kerja, nonton TV, internet, makan, liburan, olahraga, pergaulan. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, ternyata begitu singkat waktu kita dan begitu sedikit yang bisa kita lakukan dalam singkat hidup ini. Bapak Ibu sekalian, menarik juga penelitian mengatakan bahwa dalam satu minggu, seorang atau sepasang suami istri hanya berbicara selama 27,5 menit. Mungkin hanya Pak berangkat dulu, Mak berangkat dulu. Hanya sesingkat itu saja. Ini berbanding terbalik, dalam satu minggu orang nonton TV 46 jam. 46 jam dalam satu minggu. Bayangkan, TV 46 jam, pasangan sendiri cuma setengah jam. TV hampir di total ini bisa 2 hari. 2 hari nonton TV dalam satu minggu. Tetapi ngomong kepada pasangan hanya setengah jam. Ini belum ngomong sama anak dan lain sebagainya. Bahkan penelitian mengatakan orang Indonesia menggunakan internet, menggunakan smartphone, handphone itu hampir 8 jam satu hari. 8 jam satu hari kita buka handphone. Bahkan ada yang ketika ibadah dia buka handphone. Selfie. Ini handphone. Tapi nggak dipakai ya. 8 jam. Hari ini saya mau berbagi kepada kita bagaimana agar waktu-waktu yang tadi terkesan terbuang sia-sia, kita bisa hargai dan kita bisa gunakan dengan baik. Hari ini saya berbagi tentang WIP, WITA, dan WIT. Pertama, WIB. Bagaimana kita bisa menghargai waktu dengan baik? Kita harus menyadari bahwa waktu itu berharga. Katakan bersama dengan saya, waktu itu berharga. Ada banyak hal-hal di dalam kehidupan kita. Sebenarnya berharga, tetapi kita tidak menghargainya. Sebenarnya mahal, sebenarnya sangat istimewa, tapi kita tidak menghargainya. Salah satunya adalah waktu. Tanyakanlah betapa berharganya 1 tahun untuk anak sekolah yang tinggal kelas.
Tanyakanlah harga 1 bulan kepada ibu yang keguguran anaknya. Tanyakanlah harga dari 1 hari dari orang yang menantikan lamaran pekerjaan. Betapa berharganya waktu. Mengapa waktu itu berharga Bapak Ibu sekalian? Kita baca sama-sama Kejadian 1 ayat 1, 2, 3 ya. Bapak Ibu sekalian, mengapa waktu itu berharga? Karena waktu itu adalah ciptaan Tuhan. Karena waktu adalah ciptaan Tuhan, maka waktu adalah milik Tuhan. Itu bukan milik kita. Jangan kita bilang, waktu saya tidak banyak, sorry saya tidak bisa, waktu saya. Itu bukan waktu kita. Bahkan seluruh kehidupan kita, seluruh aspek dari hidup kita, harta kita, sepeda motor kita, istri, anak, suami kita, bukan milik kita. Kita hanya dititipkan. Kita hanya dipercaya untuk menjaganya. Waktu bukan milik kita. Itu ciptaan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan tidak dapat diatur oleh waktu kita. Jangan paksa Tuhan untuk mengikuti jadwal kita. Tuhan berkati aku. Pokoknya harus, kalau tidak aku protes. Kalau tidak aku tidak percaya kepada Tuhan. Ada banyak orang Kristen berdoa seperti itu. Kalau Tuhan tidak tolong saya nggak mau gereja lagi. Siapa yang mengatur sekarang? Tuhan bukan satpam kita. Tuhan bukan babysitter kita. Tuhan bukan dokter kita. Memang dia bisa menyembuhkan. Memang dia bisa menjaga. Memang dia bisa memelihara. Tetapi dia Tuhan. Dia berhak menentukan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Dia berhak menentukan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang kita lihat memang kelihatannya susah. Yang kita lihat memang kelihatannya jahat. Yang kita lihat memang penderitaan. Tetapi bagi Tuhan itu mendatangkan kebaikan. Waktu bukan milik kita. Karena itu ciptaan Tuhan. Kita baca sama-sama Yakobus 4 ayat 14. 2, 3, ya. Hidupmu itu sama seperti uap, sebentar saja kelihatan. Tahu uap ya Bapak Ibu sekalian, kalau kita didihkan air, ada yang bisa tangkap? Tidak ada. Karena begitu cepat hilangnya. Mengapa waktu itu berharga? Karena waktu itu singkat. Katakan bersama dengan saya, waktu itu singkat. Singkat. Bapak Ibu mohon maaf, pernah kebelet ya, sesak di perjalanan ya, di perjalanan rasanya itu, aduh, tolong. Rasanya waktu singkat sekali. Padahal masih panjang perjalanan. Waktu itu singkat Bapak Ibu sekalian. Pemazmur katakan masa hidup kami hanya 70 tahun. Dan kalau 80 tahun itu isinya hanya penderitaan dan kesusahan. Waktu manusia singkat. Sangat singkat. Mengapa waktu itu berharga? Karena waktu itu tidak dapat kembali. Bapak Ibu pernah kehilangan sesuatu. Mungkin uang, mungkin sepeda motor, mungkin istri, mungkin anak. Hilang. Saya pernah hilang di pasar Petisah. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya lagi kecil gitu, sama mama saya ke pasar Petisah. Saya lihat ada baskom, isinya mainan yang kapal yang tek. Kapal itu, saya lihat gitu ya. Wih. Taunya mama saya sudah hilang. Saya menangis. Datanglah Pak Anjur mencari saya. Dicari-cari. Pas dicari ternyata saya sudah minum teh manis sama preman setempat.
Ada hal-hal yang hilang bisa kembali, tetapi waktu tidak dapat kembali. Oleh sebab itu sangat berharga. Mengapa waktu itu berharga? Karena waktu adalah ciptaan Tuhan. Karena waktu itu singkat dan tidak dapat kembali lagi. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, jika waktu itu berharga, jika waktu itu begitu mahal, maka waktu harus ditata. Wita, waktu harus ditata. Sama-sama ucapkan ini, 2, 3 ya. Waktu harus diatur. Diatur dengan baik. Diatur dengan rapi. Hari ini kita sudah rencanakan besok mau bikin apa. Hari ini sudah kita pastikan 1 bulan ini apa agenda-agenda kita yang penting. Hari ini kita sudah catat di kalender kita mana hal-hal yang harus dikerjakan. Waktu harus ditata. Bagaimana kita menata waktu? Kita baca sama-sama Efesus 5 ayat 15 sampai 16. 2, 3 ya. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita menata waktu? Fokus kepada ayat ini, pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Bagaimana kita menata waktu? Kita lihat ini. Waktu dapat dibagi menjadi 2, kronos dan kairos. Ini dalam bahasa Yunani. Kronos artinya waktu yang bergulir dengan tepat dan sistematis. Detik, menit, jadi jam, jadi hari, jadi minggu, jadi bulan. Terus berjalan, terus berputar. Itu kronos. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Senin lagi terus dan seterusnya. Tetapi kairos bukan hanya berbicara soal putaran waktu. Kairos bukan berbicara soal pergantian waktu. Kairos berbicara soal kesempatan. Kesempatan tidak datang kedua kalinya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu terus ada. Tetapi hari Selasa kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Hari Rabu kita tidak tahu ketemu sama siapa. Hari Kamis kita tidak tahu apa yang akan kita dapatkan. Itulah kesempatan. Dan pada ayat yang tadi, kata waktu ini menggunakan kata kairos. Dengan kata lain, pergunakanlah kesempatan yang ada. Dan menarik sekali Bapak Ibu sekalian, pergunakan sebenarnya kalau kita lihat dalam bahasa aslinya, itu ditebus. Belilah kesempatan. Belilah kesempatan. Mengapa harus dibeli? Karena kesempatan itu bukan milik kita. Kita yang mengusahakan kesempatan itu. Banyak orang berkata, belum datang kesempatan kepada saya. Belum ada orang kaya yang kasih saya pekerjaan. Belum ada orang yang kirim uang kaget sama saya. Belum ada tim bedah rumah datang ke tempat saya. Kesempatan tidak datang dengan cara yang seperti itu. Dia harus dibeli. Dia harus diusahakan. Dia harus diupayakan. Tebus kesempatan. Tebus kesempatan. Orang yang tamat dari sekolah menengah atas mau ke kuliah, dia tidak bisa tunggu-tunggu di rumah. Tunggulah, universitas pasti datang untuk mengajak saya. Tidak bisa, kita yang harus ikut ujian untuk menebus kesempatan. Saya mau kesempatan itu, saya beli kesempatan. Kita lihat orang cantik, orang ganteng, wah ini cocok jadi calon istri saya. Cocok jadi calon suami saya. Lalu kita, oh Tuhan, biarlah dia datang kepadaku. Tidak mungkin, apalagi kita tidak pernah mandi. Bau badan kita bau sangit. Tidak bisa dibedakan mana tong sampah,
dan bau badan. Kita pikir siapa yang buang sampah di sini? Ternyata dia yang lewat. Tidak bisa Bapak Ibu sekalian. Orang yang menarik akan menarik orang yang menarik. Orang yang menarik akan menarik orang yang menarik. Kalau mau dapat pacar yang ganteng, pacar yang cantik, pertama jadilah ganteng dulu. Jadilah cantik dulu. Ada orang jelek dapat yang ganteng? Ada. Tapi kaya. Tebus kesempatan. Gunakan kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kalau kita lihat di Alkitab, sebenarnya bukan soal kesempatan dapat gaji, bukan kesempatan dapat promosi, bukan kesempatan dapat bonus, tetapi kesempatan untuk menjadi penurut Allah. Untuk menjadi pengikut Tuhan. Bapak Ibu, dalam setiap pekerjaan kita, dalam setiap apa yang kita lakukan, kita diperhadapkan apakah kita mau menjadi penurut Allah atau menjadi penurut hawa nafsu kita. Setiap hari kita diperhadapkan dengan situasi seperti itu. Di tempat ini, di gereja ini, sangat kecil kemungkinan bagi kita untuk berdosa. Kecil. Tetapi setelah kita keluar dari gerbang gereja ini, kita bertemu dengan teman-teman kita. Kita bertemu dengan teman sekerja kita. Kita bertemu dengan pelanggan dan klien kita. Kita bertemu dengan teman kuliah dan teman sekolah kita. Di situ diperhadapkan kesempatan untuk taat kepada Allah atau memberontak kepada Allah. Kesempatan itu terus diberikan kepada kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, yang terakhir, WIT, waktu ialah tes. Sama-sama ucapkan sama saya. 2, 3 ya. Waktu adalah ujian. Bagaimana menguji kesetiaan seseorang? Ujilah dengan waktu. Tidak mungkin 1 minggu pacaran langsung menikah. Itu pasti pernikahannya akan sulit sekali. Ujilah kesetiaan seseorang. Ujilah kedewasaan seseorang dengan waktu. Oleh sebab itu, orang yang baru bertobat tidak bisa langsung melayani. Karena dia baru bertobat. Dia harus diuji dengan waktu. Oleh sebab itu, orang yang masih belajar tidak bisa langsung dipercayakan hal-hal yang besar. Karena dia masih baru. Ujilah dengan waktu. Bapak Ibu sekalian, ini juga terjadi dan berlaku di bisnis, di pekerjaan, di kuliah. Kalau kita mau punya rekan bisnis, kita punya rekan usaha yang dapat dipercaya, uji dengan waktu. Jangan baru kenal 1 hari, kenal 2 hari, langsung bikin tender, langsung bikin proyek yang besar. Pasti rugi. Baru kenal 1 hari dia bilang, ayo ikut sama saya, ikut bisnis ini. Wah, bonusnya 1 juta 1 hari. Baru kenal sudah janji yang muluk-muluk. Uji dengan waktu. Uji dengan waktu. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau kita menguji seseorang saja dengan waktu, Tuhan juga sedang menguji kita dengan waktu. Kita baca Ibrani 5 ayat 12. 2, 3, ya. Bapak Ibu sekalian, dikatakan di sana, ditinjau dari sudut waktu, sudah bisa menjadi pengajar. Penulis surat ini, surat Ibrani, dia sedang menegur jemaat-jemaat. Hei jemaat, kamu sudah ikut Tuhan sudah lama, kamu sudah percaya Tuhan lama sekali, tapi kamu harus disuapin terus. Saya baru punya anak Bapak Ibu sekalian, usianya 6 bulan. Baru belajar makan. Pertama dikasih makan harus lembut sekali. Pertama saya semangat sekali, kasih yang keras supaya kuat. Gak bisa buang air besar. Sakitan ya. Wah, harus yang lembut. Dikasih.
Kadang-kadang dia gak mau makan. Gak mau makan. Kita menjadi badut. Hanya makan, 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 makan. Kadang kita bernyanyi. Pesawat terbang, pesawat terbang. Dia. Maklum masih bayi. Coba Bapak Ibu di sini yang sudah besar masih begitu. Ayo makan, ayo makan. Umur jasmani kita sudah 40, 50, 60. Tapi kita masih, ayo gereja, sini gereja. Tersinggung sedikit, gak mau saya gereja. Tersinggung sedikit, gak mau saya melayani. Emang cuma dia gembala. Emang cuma itu gereja. Berapa gereja di Tanjung Anom ini? Anak kecil seperti itu Bapak Ibu sekalian. Gak disapa. Wah, sombong sekali. Tersinggung antara pemain musik dan WL. Antara pemain drum dan multimedia. Tersinggung. Gak gereja. Anak kecil. Gak mau makan. Gak mau. Orang dewasa makan yang keras-keras. Tidak disuapin. Makan sendiri. Datanglah Pak gereja ya Pak. Aduh. Ditinjau dari sudut waktu. Jemaat ini harus sudah jadi pengajar. Tapi masih dikasih Sampai kapan kita begitu? Waktu ini singkat Bapak Ibu sekalian. Kalau untuk hal dunia kita kejar, untuk promosi kita kejar, tapi untuk hal rohani kita jangan jadi bayi terus. Jangan jadi bayi terus. Kalau bayi pantatnya kita cium pun kita senang. Coba bapak-bapak. Malu dengan wajah, malu dengan umur, malu dengan umur. Mari bapak-bapak, ibu-ibu. Mau cari apa lagi sih? Mau cari apa lagi di dunia? Cari Tuhan Bapak Ibu sekalian. Ini situasi sudah berubah, pandemi belum berakhir, ekonomi belum jelas. Mau cari apa lagi? Mau gak serius lagi? Mau masih main-main? Aduh. Mau cari apa lagi kita? Cuma Tuhan yang bisa kita andalkan. Cuma Tuhan yang menjadi pengharapan kita. Cuma Tuhan yang bisa bikin kita tenang. Mau cari apa lagi sih? Mau cari apa lagi? Masih bisa kok makan. Masih bisa kita sekolah. Masih bisa kita pakai baju. Mau cari apa lagi Bapak Ibu? Mari cari Tuhan. Kesempatan masih ada. Bapak Ibu sekalian, kita ini hidup bukan karena kemampuan kita. Kita ini masih bisa hidup bukan karena kesehatan kita. Tuhan masih kasih kesempatan. Dia harus bisa bertobat lagi. Masih ada kesempatan untuk bertobat. Jadi jangan anggap remeh setiap kehidupan kita. Setiap detiknya itu kesempatan. Masih bisa berubah dia. Masih bisa berubah. Masih bisa berubah. Tuhan sabar sama kita. Tuhan sayang sama kita. Mari kita sungguh-sungguh ikut Tuhan.